Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat beribadah walaupun masih secara online. Namun kita semua percaya bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan saya rindu, biarlah hati kita sungguh-sungguh menjadi tanah hati yang subur. Anda sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada apa yang Tuhan katakan. Khususnya pada hari ini, kita akan berbicara mengenai pertumbuhan kunci berkat Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 92 ayat 12-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar diibaratkan akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma adalah sumber hidup yang sangat penting bagi orang-orang yang tinggal di padang gurun karena menyediakan makanan dan bahan bangunan serta memberi sinyal bagi banyak orang bahwa di situ ada air. Dan di mana ada air, ada kehidupan, saudara. Dan firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Artinya, orang benar dapat tetap hidup, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk menjadi berkat di tengah situasi keadaan dunia yang sulit, gersang, kering, dan panas, serta memberi kesejukan, harapan, dan semangat kepada mereka yang tidak berdaya dan putus asa. Itulah gambaran orang benar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan yang kedua dikatakan, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah pohon yang sangat tinggi, besar, lurus, keras, dan tahan lama. Banyak dipakai untuk tiang-tiang utama rumah Tuhan dan raja-raja. Dari pohon aras di Libanon bisa tetap tumbuh di suhu minus 25 derajat Celcius. Anda bisa perhatikan baik-baik bahwa orang benar diibaratkan seperti dua pohon ini yang dapat tumbuh di tengah kondisi keadaan yang sangat ekstrim, di mana pohon-pohon yang lain mati dan tidak dapat tumbuh, apalagi berbuah. Itulah gambaran orang benar di tengah keadaan dunia ini. Namun kenyataannya hari ini banyak orang Kristen, orang benar tidaklah demikian. Mereka justru kita lihat banyak yang lemah, miskin, tidak berdaya di tengah keadaan dunia yang berat dan jahat ini. Mengapa bisa demikian, saudara? Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 26-29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dalam surat ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan bagaimana kondisi jemaat Tuhan di Korintus ketika mereka dulu dipanggil Tuhan. Ketika mereka dulu dipilih Tuhan untuk menjadi umat percaya, umat kesayangan Tuhan. Rasul Paulus menulis bahwa pada awalnya ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan memilih mereka, menurut ukuran dunia, mereka adalah orang yang bodoh, orang yang lemah, yang hina, yang miskin, dan tidak memiliki pengaruh yang berarti di tengah dunia ini. Tetapi, ini yang Anda harus perhatikan, orang-orang yang sudah dipilih ini tidak selamanya bodoh, lemah, hina, miskin, dan tidak berarti. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, orang-orang yang dulunya bodoh, lemah, hina, miskin, dan tidak berarti ini, sekarang mereka sudah menjadi orang yang bijak,
Orang yang kuat, dihormati, dan punya pengaruh menurut ukuran dunia. Dan Anda tahu, dunia menilai apa? Prestasi. Dunia menilai penampilan, perbuatan kita. Jadi saudara, sadarilah. Kalau ada anak Tuhan, atau orang yang mengaku anak Tuhan, namun sampai akhir hidupnya, dia bodoh, lemah, hina, miskin, tidak berdaya. Artinya apa? Ada yang salah dengan kekristenannya. Karena Tuhan mau Anda dan saya bertumbuh. Benar, Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita untuk tetap apa adanya. Tuhan mau Anda dan saya bertumbuh dalam segala hal. Dalam kerohanian, dalam keuangan, dalam hubungan pernikahan keluarga kita, bahkan dalam kesehatan tubuh kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tapi pertanyaan pentingnya hari ini, mengapa kok bisa orang benar demikian? Ada dua alasan utama mengapa anak Tuhan tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Yang pertama, ia orang Kristen palsu, saudara. Anda kalau lihat bunga yang palsu sempurna, hampir sama dengan bunga yang asli. Bahkan satu kali saya di hotel itu sempat kecele, saudara. Saya pikir itu buah apel asli. Ternyata itu buah apel plastik yang saya gigit. Aduh, kerasnya minta ampun. Saya malu, Bapak Ibu. Plastik itu tidak ada kehidupan. Banyak orang Kristen plastik. Kelihatan orang Kristen tapi belum lahir baru. Ingat, kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan yang menghasilkan pertumbuhan dan pelipat gandaan. Itulah kekristenan. Yesus datang untuk memberi kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan, yang bertumbuh dan bermultiplikasi. Kalau orang Kristen tidak bertumbuh, jangan-jangan dia belum lahir baru. Hanya dari luar, dia rajin ke gereja, penampilannya Kristen, tapi di dalamnya dia belum ada roh Allah, belum ada kehidupan Allah dalam dirinya. Alasan yang kedua, mengapa orang Kristen tidak mengalami terobosan dalam hidupnya adalah karena dia tidak bertumbuh. Dia seperti benih yang jatuh di atas tanah, tapi dia tidak tertanam, saudara. Anda harus mengerti ini. Berkat Tuhan itu ada di dalam pertumbuhan. Ayo katakan sama-sama. Berkat Tuhan ada dalam pertumbuhan. Galatia 4 ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ketika Anda tidak bertumbuh di dalam Tuhan, Anda dan saya tidak mengalami berkat Tuhan. Sekalipun seorang anak itu adalah anak orang kaya raya, konglomerat, tapi selama dia masih anak-anak, dia tidak bisa menikmati apa yang sudah disediakan bagi dirinya secara maksimal. Jadi, kalau Anda tidak pernah mengalami atau belum mengalami terobosan dalam hidup Anda, kesalahan bukan pada Tuhan. Tuhan sudah selesai mengerjakan semua bagiannya di kayu salib bagi Anda dan saya. Sekarang bagian kita adalah ketika sudah lahir baru, kita harus bertumbuh. Itu bagian kita. Jadi fokus hidup kita sebagai anak Tuhan bukan kepada berkat. Fokus kepada pertumbuhan, bukan berkat. Kalau Anda fokus kepada berkat, Anda tidak bisa bertumbuh. Tapi kalau Anda fokus kepada pertumbuhan, berkat Tuhan akan mengikuti. Karena berkat Tuhan ada di dalam pertumbuhan. Sekarang yang Anda harus tanya pada diri Anda sendiri adalah, apakah saya menjadi orang Kristen yang bertumbuh? Apanya yang bertumbuh? Respon kita, sikap kita, karakter kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh? Yang pertama karena dia tidak tertanam. Camkan ini baik-baik. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Banyak orang Kristen belum jadi benih yang mati. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu dan mengikut aku. Kalau Anda memikul salib, itu artinya apa? Anda lihat pada masa Yesus di dunia ini, orang yang pikul salib artinya dia sedang menyerahkan nyawanya. Dia sedang menuju kematian. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anda lihat itu? Anda harus mau ditanam. Tapi selama Anda tidak mau ditanam, Anda tidak mau mati bagi keinginan daging Anda. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, setiap orang yang telah menyalibkan dagingnya, ia adalah mirip Kristus. Jadi satu-satunya alasan mengapa banyak anak Tuhan tidak bertumbuh, karena dia tidak mau ditanam, dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi hari ini, maukah Anda sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Menjadi benih yang mau ditanam dan mati, supaya apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda itu tumbuh keluar. Anda tidak lagi hidup untuk diri Anda lagi, tapi Anda hidup untuk Tuhan. Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang dijadi. Pada saat itulah Yesus menjadi benih yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan kita tahu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan hari ini kita melihat begitu banyak orang diselamatkan, dipulihkan karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Itulah artinya menjadi benih yang ditanam. Kalau selama ini Anda jadi orang Kristen, fokusnya hanya cari berkat, itu seperti anak-anak yang egois. Tapi kalau hari ini Anda sadar, Tuhan, aku sadar, bukan kehendakku lagi yang jadi, bukan keinginanku yang jadi, bukan lagi aku yang menjadi pusat, tetapi Engkau yang menjadi pusat dalam hidupku. Maka Anda akan mulai mengalami pertumbuhan. Nah, yang kedua, saudara, mengapa anak Tuhan, orang Kristen tidak bertumbuh? Karena salah tanam. Pohon aras, benihnya tidak bisa ditanam di padang gurun. Demikian juga benih pohon korma tidak bisa ditanam di atas bukit yang bersalju, saudara. Benih itu harus ditanam sesuai dengan tempatnya. Anda dan saya tidak akan menemukan pohon rambutan ya tumbuh di padang gurun. Di Amerika ini, saudara, susah loh cari pohon pepaya. Di Indonesia pohon pepaya banyak. Tapi di Amerika susah. Karena apa? Karena tanahnya, iklimnya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi kalau Anda salah tanam, tidak heran benih itu tidak tumbuh. Selama ini, di mana Anda menanam hidup Anda? Artinya, di mana Anda menaruh hati dan pikiran Anda. Banyak anak Tuhan setelah dia lahir baru, dia menanam dirinya, hidupnya di hobi. Abis-abisan buat hobi, saudara. Sekarang lagi tren kan hobi sepeda. Orang keluarkan ratusan juta untuk sepeda. Ada orang hobinya mancing, Bapak Ibu. Orang keluarkan ratusan juta bahkan untuk beli boat ya. Di sini di Amerika orang beli boat untuk mancing. Dia taruh hidupnya untuk mancing, untuk main golf. Ya, apalagi saudara, ada orang menaruh hidupnya, menanam hidupnya untuk penampilan dan gaya hidup. Yang dia upgrade apa, saudara? Penampilannya, gaya hidupnya, mobilnya, bajunya, sepatunya. Apalagi ada orang yang menanam hidupnya itu di karir, bisnis, dan pekerjaan. Hidup hanya untuk kerja, cari uang, kumpulkan harta. Anda belajar banyak hal bagaimana untuk mengembangkan bisnis. Tidak salah, saudara. Tapi Anda harus sadar, apakah untuk itu Tuhan Yesus mati menebus hidup Anda dan saya? Tidak. Ada orang lagi menaruh hidupnya untuk apa? Menjaga bentuk tubuh. Ya, di Amerika ini saya lihat ada orang tuh badannya keren-keren, saudara. Dan Anda tahu berapa jam mereka tanam, mereka
invest untuk semua itu di makanan, di gym itu bisa 6 jam sehari, 4 jam minimum sehari. Mereka angkat beban, mereka latihan, berkeringat untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal, bahkan super ideal. Tapi sekali lagi saudara, di mana Anda menanam hidup Anda? Ada sebagian lagi orang menanam hidupnya di harta kekayaan. Untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin dalam hidupnya. Pertanyaan pentingnya hari ini, yang Anda dan saya harus renungkan sebagai anak Tuhan. Pribadi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Di mana kita menanam hidup kita? Mazmur 92 ayat 12-15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mengapa banyak anak Tuhan tidak dapat bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon? Karena dia salah menanam hidupnya. Dia tidak menanam hidupnya, hati dan pikirannya di bait Tuhan. Dia menanam hati dan pikirannya di perkara-perkara dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kalau Anda mengerti keinginan Tuhan, Anda membangun, Anda melakukan apa yang Tuhan Anda ingin bangun dan lakukan, maka Anda akan melihat hidupmu tidak tergoyahkan. Apa yang Tuhan ingin kita bangun dalam hidup kita di bumi ini, saudara? Bait Allah. Anda dan saya ditentukan untuk hidup kita ditanam di rumah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Apa artinya ditanam di rumah Tuhan, saudara? Ditanam itu artinya kita tidak pindah-pindah. Nah, rumah Tuhan di sini lebih dari sekedar bangunan. Rumah Tuhan di sini bukan hanya sekedar sebuah acara ibadah ya atau kegiatan event. Rumah Tuhan di sini bukan juga bicara tentang organisasi gereja. Rumah Tuhan yang dimaksud di sini adalah eklesia. Apa itu eklesia? Perkumpulan orang-orang percaya ya sebagai satu dewan kota. Itu istilah eklesia, dewan kota Allah. Sorga adalah kerajaan. Dan pada masa itu, Kekaisaran Romawi memiliki eklesia-eklesianya, dewan-dewan kotanya di berbagai kota yang telah ditaklukkan. Apa tujuannya? Untuk mewujudkan kehendak pusat kerajaan Roma terjadi di kota itu. Bahkan mereka mempraktekkan gaya hidup orang Roma, bahasa Roma, hukum Roma, gaya hidup orang Roma, supaya kota atau daerah di mana dikuasai oleh Roma itu menjadi sama seperti Roma yang aslinya. Itulah kerajaan sorga. Itulah fungsi gereja, Bapak Ibu. Sebuah komunitas orang percaya di mana dunia boleh melihat satu gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup Allah itu didemonstrasikan dalam persekutuan orang percaya. Itulah gereja. Anda dan saya setelah lahir baru, Anda harus tertanam dalam sebuah gereja lokal yang memang benar-benar gereja Tuhan, yang membuat Anda semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi fokus dari gereja bukanlah untuk menjadi kaya, bukanlah untuk mujizat atau terkenal. Tapi fokus utamanya adalah supaya Anda dan saya punya pola hidup yang baru. Pola pikir, pola perasaan, pola kata, dan perilaku perbuatan yang baru. Di mana kita mencerminkan Kristus di dalam hidup kita lewat persekutuan kita. Itulah gereja Tuhan. Dan Anda harus ditanam di situ. Anda tidak bisa pindah-pindah gereja. Anda tidak bisa bertumbuh kalau Anda terus berpindah-pindah. Coba hari ini Anda tanam satu pohon atau benih apapun, besok Anda gali, Anda pindahin lagi, besok Anda gali, Anda pindahin lagi. Benih itu tidak dapat tumbuh. Demikian pula dengan hati dan pikiran Anda. Perasaan Anda tidak bisa serupa dengan perasaan Kristus. Pemikiran Anda pun demikian, hidup Anda pun demikian. Kalau Anda tidak mau diproses. Nah, sekarang apa alasan orang tidak mau tertanam atau komit dalam gereja lokal? Ada banyak, saudara. Ada yang bilang pendetanya lah, khotbahnya lah. Ada yang berkata juga, aduh musiknya lah kurang asik ya. Saya ingat sekali,
sebagai anak pendeta, satu hal yang dulu saya sesali apa, saudara? Anak pendeta tidak bisa pindah gereja karena bapak saya itu gembalanya. Dan saya ingat ketika saya masih remaja, pemuda remaja kami waktu itu kurang lebih 30-an, saudara. Dan lebih dari setengah, 17 atau 20 pemuda remaja di gereja kami waktu itu pindah ke gereja lain yang lebih besar, musiknya lebih bagus, AC, lebih nyaman, dan tinggallah 7-8 orang, nggak banyak. Dan disitulah saya diangkat menjadi ketua pemuda remaja secara dadakan oleh ibu saya. Dan waktu saya lihat mereka, seakan-akan mereka bertumbuh ya, seakan-akan loh saudara. Ya, mereka begitu diberkati, katanya ibadah di sana urapan, hadirat Tuhan begitu kuat. Sedangkan saya waktu itu di gereja lokal hanya 5-10 orang. Saya belajar main pakai gitar kopong, kita nyanyi. Tapi saya mau katakan saudara, justru disitulah saya bertumbuh. Kalau saya ada di gereja besar yang dikatakan waktu itu baik ya, tidak salah gereja besar. Saya tidak menentang gereja besar. Tapi jangan pindah-pindah gereja, itu yang tidak boleh saudara. Anda harus tertanam. Kalau gereja lokal di mana Anda ada hari ini, itu benar-benar mengajarkan firman Tuhan, berfokus kepada pertumbuhan rohani, karakter Anda menjadi semakin serupa dengan Yesus, bukan sekedar mengejar kekayaan dunia ini. Anda harus bertumbuh di situ. Dan saya bertumbuh, saudara, dalam kondisi yang minim. Justru di situ saya belajar untuk apa? Memuridkan. Saya belajar berkhotbah. Kalau saya di gereja yang lebih besar, kesempatan saya untuk bertumbuh dalam pelayanan sangat terbatas. Tapi karena nggak ada orang, di situ saya bertumbuh. Jadi bertumbuh sebenarnya bukanlah ditentukan oleh keadaan fasilitas tertentu, tapi oleh respon hati kita terhadap keterbatasan yang ada dalam hidup ini, saudara. Semua orang yang sukses secara finansial, secara bisnis, mereka tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal. Mereka berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, yang susah, tapi mereka punya respon hati yang mau mengambil tanggung jawab. Jadi ada 1001 macam alasan untuk Anda dan saya tidak tertanam atau komit dalam sebuah gereja lokal. Tapi Anda harus mengerti ini, saudara. Anda tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi gerejanya. Banyak orang berkata, saya cinta Tuhan kok, pastor. Saya tuh mengasihi Tuhan. Saya nggak ada masalah. Tuhan Yesus itu baik. Saya mengasihi dia. Namun yang saya tidak suka itu orang Kristen. Wow. Anda harus mengerti ini. Bahwa gereja Tuhan itu adalah mempelai Kristus. Alkitab mengibaratkan gereja itu seperti mempelai. Anda tidak bisa kan berkata kepada saya sih suka sama Pastor Doni, khotbahnya mungkin, pelayanannya, pribadinya, tapi yang saya nggak suka itu istrinya. Waduh, saudara, kalau Anda berkata seperti itu, kita akan punya masalah. Karena saya dan istri saya itu satu. Anda pun tidak bisa sebaliknya bilang sama istri saya, ya, saya suka Ibu Sandy, tapi saya nggak suka suami Ibu Sandy. Wah, itu mengajak berantem istri saya, saudara. Demikian pula dengan Anda, bukan? Jadi Anda tidak bisa berkata yang jelek tentang gereja lalu berkata, saya mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena gereja itu adalah mempelai Kristus. Jadi kalau ada orang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka tidak tertanam dalam gereja lokal, saya mau katakan, saudara, dia adalah orang Kristen yang patut dipertanyakan. Ada apa dengan hidupnya? Karena Anda dan saya harus mengerti isi hati Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, dia bangkit untuk membangun gerejanya. Yesus berkata, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Itu tujuan misi utama Yesus. Dan Anda dan saya, kita ditetapkan untuk tertanam bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Hendaklah kamu menaruh perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus Yesus dalam hidupmu bersama. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Yesus, bertumbuh dalam karakter kita, tanpa kita ada dalam satu komunitas. Itu sebabnya di Victory Church Indonesia ada Victory Club, ada Victory Mentoring Community, di mana Anda di situ belajar selama 4 bulan, tertanam
Ada satu kebiasaan yang dibangun, ada satu pola hidup yang baru yang dibangun. Pikiranmu diperbaharui, perasaanmu, perkataanmu, perbuatanmu diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan gambaran yang kedua adalah gereja itu tubuh Kristus. Anda kan tidak bisa berkata kepada pasangan Anda misalnya, "Saya suka sekali wajah kamu." Ya, Kristus itu kan kepala, kita ini tubuhnya, saudara. Anda berkata kepada pasangan Anda, "Saya suka mata kamu, hidung kamu, dagu kamu, bibir kamu, rambut kamu. Saya suka kulit wajah kamu, tapi yang saya nggak suka adalah tubuh kamu." Waduh, Anda tidak bisa membangun hubungan kalau Anda berkata seperti itu. Yesus adalah kepala gereja, dan kita gereja adalah tubuh Kristus. Jadi Anda tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi gerejanya. Alkitab berkata, kitab Wahyu dikatakan ada jemaat yang dimuntahkan, saudara. Anda tahu arti dimuntahkan? Sesuatu yang dimuntahkan adalah sesuatu yang tidak bisa blend, tidak bisa menyatu dengan tubuh kita. Apapun itu yang tidak bisa diolah, dicerna oleh tubuh kita, menjadi satu dengan tubuh kita, akan dimuntahkan atau dikeluarkan dari tubuh kita, saudara. Jadi, pastikan hari ini, kalau engkau benar-benar anak Tuhan, lahir dari Allah, ada benih Allah dalam hidupmu, engkau pasti mengasihi Tuhan, dan engkau juga pasti mengasihi gereja Tuhan yang ada di bumi ini. Memang, saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Sama seperti tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan kita jauh dari sempurna, tapi disitulah kita belajar mengasihi. Disitulah kita belajar bertumbuh dalam kebenaran. Disitulah kita belajar respek, hormat. Dan di mana kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita bertumbuh bersama-sama. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gembala yang sempurna. Tidak ada pemimpin rohani yang sempurna. Kita semua bertumbuh. Saya bersyukur anak-anak saya melihat kami sebagai orang tua bertumbuh. Saya bersyukur jemaat Victory Church Indonesia pun melihat kami sebagai gembala pun bertumbuh. Dan saya pun melihat jemaat juga bertumbuh. Anggota mentoring pun bertumbuh. Tuhan pun senang. Itulah tubuh, saudara. Tubuh itu bertumbuh. Karena apa? Kita makan makanan yang benar. Asupan yang benar, firman Tuhan, pengajaran yang benar. Tanggung jawab saya sebagai gembala adalah memberi makan Anda semua kebenaran firman Tuhan. Memang tidak sempurna. Pengajaran saya pun terus bertumbuh. Tuhan terus singkapkan. Marilah kita semua punya sikap hati yang rendah. Kita mau diajar dan kita mau terus belajar agar kita bertumbuh di tengah ketidaksempurnaan ini. Tapi percayalah, ketika Yesus datang kedua kali, semuanya akan disempurnakan. Yang jadi masalah hari ini bukanlah gereja Tuhan, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana dengan sikap hati kita. Kita punya mental anak atau mental pelanggan. Ingat, gereja Tuhan, bait Tuhan adalah rumah Bapa kita. Kalau Anda selama ini hanya punya mental pelanggan, kalau Anda datang ke satu hotel atau tempat penginapan, Anda hanya sebagai pelanggan, customer, hanya nginap di situ. Lalu ada genteng yang bocor, ada sampah, ada kotoran. Apa yang Anda lakukan? Anda protes, Anda mengeluh, Anda apalagi saudara ya kecewa. Setelah itu apa? Anda tinggalkan, cari tempat yang lebih bagus. Itulah pindah-pindah. Karena mental Anda adalah mental customer, mental pelanggan. Carinya apa? Apa yang menyenangkan saya, apa yang menguntungkan saya. Kalau Anda hanya punya mental pelanggan, makanya Anda tidak pernah menjadi benih yang tertanam di bait Allah. Anda terus cari-cari gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Karena disitulah kita diproses, kita bertumbuh. Kita belajar mengasihi, kita belajar menghormati, kita belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah semua kekurangan gereja Tuhan hari-hari ini. Tetapi kalau Anda punya mental anak, apa bedanya mental anak, saudara? Kalau rumah yang Anda datangi itu adalah rumah Bapa kita. Ketika bocor gentengnya, ada kotoran, listriknya mungkin padam, sering mati, sering hidup, lampu-lampunya banyak yang rusak. Apa yang Anda lakukan? Kalau itu rumah Bapa Anda perbaiki bersama Bapa Anda. Bukan mengkritik.
Ya, Anda tidak akan menceritakan keluar, oh rumah saya jelek. No. Anda akan sama-sama benahi. Mari saudara, bait Allah adalah tempat kediaman Allah di bumi ini. Tempat Tuhan dan kita manusia umatnya bersekutu. Karena itu kita bangun bait Allah ini. 1 Korintus 3:17 berkata, jika ada orang yang membinasakan, merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, merusak hidup dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, kalian. Kelihatannya ayat ini begitu keras, saudara, tapi ini adalah hukum. Anda dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi gerejanya. Kalau ada orang yang merusak istri saya pun akan merusak dia, saudara. Demikian pula dengan Tuhan, karena bait Allah itu adalah mempelai Kristus. Bait Allah adalah tubuh Kristus. Jadi Anda jangan rusak bait Allah. Ya, jadi kalau ayat ini dibaca sebaliknya, justru hal yang luar biasa. Jika ada orang yang membangun bait Allah, maka Allah akan membangun dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu, kalian, persekutuan orang percaya, hubungan, saudara. Nah, bagaimana kita membangun bait Allah? Investasikan hidupmu untuk membangun persekutuan anak-anak Tuhan. Lewat apa? Perkataan kita. Janganlah kita berkata-kata yang jahat, yang jelek, memecah belah, saudara, gosip, fitnah, kata-kata yang melemahkan. Biarlah kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun. Ketika kita melihat saudara kita jatuh, jangan digosipkan, jangan difitnah. Anda katakan pada dia secara pribadi. Anda boleh tegur dia secara pribadi. Anda boleh kuatkan dia. Jangan digosipkan di belakang dia. Dan saya berdoa, di dalam nama Yesus, kita mau jaga perkataan kita. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membawa berkat, saudara. Jangan jelek-jelekan pemimpinmu. Jangan jelek-jelekan gembalamu. Siapapun dia. Anda belajar. Perkatakan perkataan iman. Perkataan berkat. Dan kedua, bagaimana kita membangun bait Allah? Dengan uang kita. Dengan harta kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Taruh uang kita bukan di hal-hal yang fana, yang sementara. Taruh uang kita di rencana Tuhan yang kekal. Dan apa itu rencana Tuhan yang kekal? Gereja Tuhan. Itulah rencana Tuhan yang kekal, saudara. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Bagaimana dan di mana? Lewat apa Tuhan memerintah di bumi ini? Lewat gerejanya. Anda akan melihat nanti bagaimana Tuhan memakai gerejanya, tubuhnya, untuk menyatakan kehendaknya di bumi ini secara dahsyat. Jadi kalau Anda investasi uang Anda untuk membangun persekutuan, hubungan, ya, pengajaran, pemulihan dalam gereja Tuhan, Anda akan lihat Tuhan berkati keuangan Anda. Tapi kalau selama ini, mohon maaf ya, Anda persepuluhan aja hitung-hitungan, ya Anda tidak jujur di situ, bagaimana mungkin Tuhan memberkati Anda? Karena Anda tidak punya hati Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita membangun gereja Tuhan? Lewat pernikahan kita yang kudus. Mari sama-sama, para suami, para istri, bangun pernikahan kita. Bangun keluarga kita menjadi pernikahan dan keluarga yang kudus. Khususnya dalam hal bimbingan pranikah. Bagi Anda semua yang masih single, yang lagi membangun hubungan dengan lawan jenis, pastikan engkau menghormati kekudusan dalam pernikahan. Janganlah Anda melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Itu menajiskan, saudara. Itu mengotori bait Allah. Tuhan mau Anda dan saya bertobat. Siapa yang membangun bait Allah, Tuhan akan membangun hidup dia. Dan bait Allah itu adalah kudus. Bait Allah itu adalah kita semua, orang percaya di dalam kasih dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Ini doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setan tidak mau kita bersatu, bersekutu dalam kasih, dalam kebenaran, dalam rasa hormat. Karena apa? Dalam kesatuan. Kerajaan Tuhan itu akan dinyatakan di bumi ini. Ketika kita bersatu, dunia akan percaya. Dunia akan melihat Yesus hidup dalam kita. Kita punya pola hidup yang berbeda dengan dunia ini. Karena itu saudara, kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini yang firman Tuhan katakan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum
tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Kalau selama ini saudara berkata yang jelek tentang gereja, engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan untuk memecah belah gereja Tuhan, fitnah, gosip, Tuhan mau kita bertobat. Kalau engkau selama ini tidak pernah sungguh-sungguh memberi untuk mensupport pelayanan gereja Tuhan dimanapun engkau berada, khususnya di mana engkau ditanam, engkau harus bertobat. Kalau engkau selama ini tidak menjaga pernikahanmu yang kudus, engkau berselingkuh, engkau hidup dengan percabulan, Tuhan mau engkau bertobat. Di Korintus terjadi, saudara, perselingkuhan antar jemaat, dan itu merusak tubuh Tuhan, gereja Tuhan, dan Tuhan merusak hidup orang-orang yang demikian. Tuhan mau kita bertobat karena Dia mengasihi kita, saudara. Mari bersama kita mau bangun rumah Tuhan, kita mau bangun tubuh Kristus dimanapun Anda dan saya berada, karena kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Kita semua sudah ditebus oleh darah yang mahal. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.